Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Pandu Arya Saputra. Izinkan saya di sini sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi pada kelompok 2 dalam mata kuliah Moneter Polis. Dan selayaknya di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya yaitu Adelia Umar, dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Tiana Oktaviani. Oke, baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan sub-bab yang ada pada pembahasan mata kuliah Moneter Polis. Baik, pada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Umar, NPM 1951020247. Di sini saya akan membacakan materi tentang peran uang dalam perekonomian. Uang merupakan benda biasa namun sangat luar biasa. Uang berbentuk koin, lempengan biasa atau kertas, namun dalam uang terkandung nilai dan maknanya sangat luar biasa. Apa yang kita bawa saat berpergian ke warung, ke pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya untuk membeli barang tentu saja adalah uang. Selain memiliki banyak manfaat, uang juga memiliki sisi negatif. Semua orang berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang tanpa mereka sadari cara yang dilakukan mereka halal atau tidaknya. Uang juga mampu memisahkan tali persaudaraan karena uang mampu membutakan hati nurani seseorang. Pada zaman sekarang, uang yang sering kita temui yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan adanya lembaran-lembaran uang, kita dapat membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dan kita perlukan, seperti sayur-sayuran, makanan, minuman, dan lain-lain. Peran lain dari uang adalah sebagai penyimpanan nilai. Kita bisa menyimpan uang dengan cara menabung dan dapat kita gunakan ketika kita membutuhkan dan untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Yang kekurangan darah, manusia seakan-akan hendak mati. Demikian juga ketika kita kekurangan uang. Bagaikan kekurangan darah akan mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. Uang itu manusia berlomba-lomba mencari uang dari pagi ke pagi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi terkumpulnya pundi-pundi rupiah. Seseorang mampu melakukan apa saja, misalnya mencuri, menjadi pembunuh, bayaran, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama. Hal tersebut disebabkan kebutuhan fisik manusia tidak lain adalah berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut uang. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa uang memiliki 3 peran utama dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan uang. Uang sebagai alat tukar, yaitu dengan adanya uang, seseorang bisa menukarkan dengan apa saja yang mereka inginkan, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang, kebutuhan-kebutuhan hidup semakin banyak, dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa puas, dengan adanya uang mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Uang sebagai satuan hitung, yaitu dengan uang seorang bisa menghitung kegunaan, kualitas dan manfaat suatu barang dan jasa. Karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas dan mutu barang dan jasa itu pun semakin baik. Uang sebagai alat penyimpan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung dan dengan uang juga kita bisa membeli emas, perak, dan lain-lain yang bisa kita simpan untuk kita gunakan di masa depan dan di saat kita membutuhkan. Oleh karena itu, pengaruh uang terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh. Maju tidaknya perekonomian seseorang ditentukan dengan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Semakin banyak uang yang mereka miliki, maka perekonomian mereka akan tercukupi. Namun tidak dengan mereka yang tidak memiliki banyak uang. Hidup mereka tidak akan terjamin. Kesehatan, pangan, papan akan serba kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 2, yaitu defisit anggaran dan kebijakan moneter. Pertumbuhan uang dan inflasi menjadi salah satu isu penting dalam literatur kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Secara teori, paling tidak ada 4 pandangan yang berbeda untuk melihat hubungan ketiga variabel tersebut.
Pandangan tersebut antara lain yaitu kaum monetaris ortodoks, The Fiscal Theory of Price Level atau FTPL, Keynesian, dan Ricardian Equivalence atau RE. Terdapat sebuah persepsi yang menyatakan bahwa kebijakan anggaran yang terlalu besar dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi variabel moneter yang kemudian menjadi akar permasalahan dari ketidakstabilan makroekonomi seperti inflasi yang tinggi, defisit current account yang besar, kewajiban utang yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Berdasarkan pengalaman interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, di mana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Indonesia telah mengalami hyperinflation yang disebabkan oleh pencetakan uang atau money creation secara berlebihan oleh Bank Indonesia untuk membiayai defisit anggaran pemerintah akibat kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif. Sejak diberlakukan tahun 2000, kerangka kerja inflation targeting atau kebijakan moneter sudah mulai diterapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa era fiskal dominance tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Namun perubahan institusional tersebut secara empiris tidak menghalangi kemungkinan adanya pengaruh defisit anggaran atau kebijakan fiskal ekspansif terhadap jumlah uang beredar maupun variabel moneter atau inflasi. Pengaruh tersebut dimungkinkan antara lain karena adanya jangka waktu antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sumber pendanaan atau utang domestik maupun luar negeri, dan perubahan permintaan agregat. Penelitian ini membahas hubungan jangka panjang antara inflasi, pertumbuhan uang, dan defisit anggaran. Penelitian ini juga akan menganalisis apakah di Indonesia defisit anggaran atau kebijakan fiskal ekspansif mempengaruhi pertumbuhan uang dan inflasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia atau SEKIBI. Dari berbagai edisi International Financial Statistics atau IFS, of International Monetary Fund atau IMF, serta sumber lain yang relevan. Data yang digunakan diantaranya yaitu defisit anggaran pemerintah, pertumbuhan uang atau base money, narrow money, dan broad money, serta indeks harga konsumen sebagai pencerminan tingkat inflasi dengan periode waktu data antar bulan Januari 2002 hingga Desember 2009. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Factor Error Correction atau VEC yang dilengkapi dengan dua uji log struktur tambahan, yaitu uji log exclusion dan weak exogeneity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan uang dalam jangka panjang. Teori FTPL atau The Fiscal Theory of the Price Level juga tidak berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang laju inflasi tidak dipengaruhi oleh defisit anggaran. Pertumbuhan M1 dan M2 atau money supply juga tidak mempengaruhi laju inflasi dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori monetaris dan Keynesian juga tidak berlaku di Indonesia. Hubungan antara defisit anggaran, pertumbuhan uang, dan laju inflasi di Indonesia dapat dijelaskan oleh teori Ricardian Equivalence atau RE, di mana defisit anggaran tidak akan berpengaruh ke variabel moneter dan perekonomian. Koordinasi yang erat antara penguasa fiskal atau pemerintah dan moneter Bank Indonesia dalam menentukan instrumen dan sasaran kebijakan yang menjadi target bersama tetap diperlukan agar pencapaian target tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Walaupun defisit anggaran tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan uang dan laju inflasi di Indonesia, namun defisit anggaran yang terlalu besar dalam jangka waktu yang lama bukan tidak mungkin akan menjadi akar permasalahan makroekonomi seperti hyperinflation, current account deficit, overindebtedness, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Apabila dalam jangka panjang kebijakan defisit anggaran terus dipertahankan oleh pemerintah, maka pembiayaan melalui money creation atau penciptaan uang lebih baik untuk dihindari karena telah terbukti menyebabkan hyperinflation di Indonesia pada periode 1965 hingga 1970. Di satu sisi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia yang telah memiliki kebijakan moneter inflation targeting framework atau ITF akan berhasil dalam menetapkan inflasi yang ditargetkan jika salah satu persyaratan dapat dipenuhi, yaitu tidak adanya dominasi sektor fiskal terhadap kebijakan moneter.
Hal tersebut dikarenakan kebijakan defisit anggaran masih efektif, tetapi efisiennya harus diperhitungkan secara cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oktaviana, NBM 1951020466, kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tujuan umum atas sistem finansial. Menurut DRS Haji Melayu SP Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan, finansial aset, dengan bermotifkan profit dan juga sosial. Jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Menurut OP Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang. Sedangkan secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Mungkin cukup itu materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya tadi. Pada poin yang terakhir ini yaitu definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Definisi uang adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Dalam ekonomi, alat tukar sendiri memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Lalu, fungsi uang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan, yang masing-masing memiliki artinya tersendiri. Oke, pada fungsi asli uang, yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpan nilai. Lalu fungsi uang turunan, maksud saya fungsi turunan uang, yaitu pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga sebagai alat menimbun kekayaan, dan yang keempat sebagai alat pemindah aset, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pendorong perekonomian. Lalu apa yang kita tahu tentang pengukuran uang? Dalam akuntansi, konsep pengukuran uang dikenal sebagai measurability concept. Berarti bahwa hanya transaksi dan peristiwa yang mampu diikuti dalam moneter yang diakui dalam laporan keuangan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.